Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang tahap-tahap turunnya Al-Quran. Tahap-tahap diturunkannya Al-Quran. Yang dimaksud dengan tahapan-tahapan diturunkannya Al-Quran adalah tertib dari fase-fase disampaikan kitab Al-Quran, mulai dari sisi Allah SWT sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci ini diturunkan secara bertahap sehingga betul-betul menunjukkan kemujizatan-Nya. Selain itu, menyampaikan kitab suci tersebut sangat luar biasa yang tidak dipunyai oleh kitab-kitab sebelumnya. Proses-proses diturunkannya Al-Quran ada 3 fase atau tahapan, yaitu tahap pertama turun di Lauhul Mahfuz atau Nuhul Awalu. Tahapan pertama Al-Quran diturunkan di tempat Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz yaitu mahfud Lauhul Mahfuz yaitu suatu tempat di mana manusia tidak bisa mengetahui secara pasti. Dalil yang mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu diletakkan di Lauhul Mahfuz ialah terdapat pada firman Allah SWT berikut. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz. Artinya, bahkan yang didustakan mereka itu yaitu Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Quran surat Al-Buruj ayat 21-22 tetap terkaitan sejak kapan Al-Quran ditempatkan di Lauhul Mahfuz dari bagaimana caranya merupakan hal-hal gaib. Tidak ada yang mampu mengetahuinya selain Allah SWT. Wujudnya Al-Quran di Lauhul Mahfuz adalah dalam suatu cara dan tempat yang tidak bisa diketahui kecuali Allah SWT sendiri. Dalam Lauhul Mahfuz, Al-Quran berupa kumpulan lengkap tidak terpisah. Hikmah dari tanazul tahap pertama ini adalah seperti hikmah dari eksistensi Lauhul Mahfuz itu sendiri dan fungsinya sebagai tempat catatan umum dari segala hal ditentukan dan diputuskan Allah SWT dari segala makhluk alam dan semua kejadian, dan membuktikan kebesaran kekuasaan Allah SWT dan kekuasaan ilmunya, serta kekuatan kehendak dan kebijakannya. Tahap kedua di Baitul Izzah atau At-Tanazulu Ats-Tsani. Tahapan kedua, Al-Quran singgah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia, sehingga setelah berada di Lauhul Mahfuz, kitab Al-Quran itu diletakkan ke Baitul Izzah di langit dunia, atau langit terdekat dengan bumi. Banyak dalil yang menjelaskan penurunan Al-Quran tahap kedua ini, baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu tempat mulia di langit, yaitu langit pertama, atau langit yang terdekat dengan bumi. Berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat Ad-Duhan ayat 3, Quran Surat Al-Qadar ayat 1, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Quran Surat Ad-Duhan juz 44 ayat 3. Ayat tersebut menunjukkan turunnya Al-Quran tahap kedua ini dan cara turunnya yaitu secara sekaligus turun seluruh isi Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sebelum disampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Tahap ketiga At-Tanazulu Ats-Sa'alistu. Tahapan ketiga Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah di langit dunia langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya baik melalui perantaraan malaikat Jibril ataupun secara langsung ke dalam hati sanubari Nabi Muhammad SAW ataupun dari balik tabir firman Allah SWT, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, diantaranya sebagai berikut. Artinya, dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Al-Baqarah ayat 99. Artinya, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran
kepadamu Muhammad, diantaranya ada ayat-ayat yang Muhammad, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mustabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang ilmunya mendalam. Berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Ali Imran ayat 3-7. Dan jelaskan dalam surat Asy-Syu'ara 26 ayat 193-194 yang artinya, ia Al-Quran itu dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, supaya kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang mengirim peringatan. Dan dijelaskan dalam hadis Al-Bukhari yang artinya, dari Aisyah Ummul Mukminin bahwa Harits bin Hisham bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepada Anda? Rasulullah menjawab, kadang-kadang itu datang kepadaku seperti bunyi lonceng. Itulah yang sangat berat bagiku. Setelah bunyi itu berhenti, aku baru mengerti apa yang disampaikannya. Kadang-kadang malaikat menjelma seperti seorang laki-laki menyampaikan kepadaku dan aku mengerti apa yang disampaikannya. Aisyah berkata, aku pernah melihat Nabi ketika turunnya wahyu kepadanya pada suatu hari yang amat dingin. Setelah wahyu itu berhenti turun, kelihatan dahi Nabi bersimbah peluh. Menurut Asy-Syuyuti, berdasar 3 laporan dari Abdullah bin Abbas dalam riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan An-Nasi, menyatakan bahwa Al-Quran telah diturunkan melalui 2 tahap, yaitu a. Dari Lauh Al-Mahfudz ke Bait Al-Izzah, langit dunia yang paling rendah secara keseluruhan, dan turun sekaligus yang terjadi pada malam Qadar Lailah Al-Qadar. B. Dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Rasulullah SAW secara bertahap selama 23 tahun kenabian Muhammad SAW. Adapun yang pertama kali diturunkan terjadi di bulan Ramadan melalui malaikat Jibril. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya sekelompok mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.